agak tough ya. Thank you yang udah balik nonton lagi. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang bisnis dan juga investasi ya. Em, Tetap ada hadiah langsung dan tetap ada giveaway malam hari ini. Oke, saya sampai ganti wifi 2 kali nih, ganti internet 2 kali. Udah pakai yang terbaik padahal. Terima kasih sudah kembali bergabung. Nanti akan ada pembahasan tentang saham. Kita akan bahas tentang bisnis juga. Kita tunggu Coach Ferdinando De Savio. Ya, Coach Ferdinando De Savio adalah seorang, nah ini dia, coach yang sangat berpengalaman sekali dan sudah membantu brand-brand terkenal seperti dan banyak ini ya, banyak selebriti juga menggunakan jasa beliau. Oke, coach langsung aja coach ini. Saya sampai ganti internet 2 kali nih. Silakan kasih tipsnya coach gimana caranya memulai bisnis gitu ya. Cara mulai bisnis yang bagus gimana? Nanti di akhir sesi kita ada giveaway, hadiah, ada M-Trade, ada hadiah bukunya Coach Ferdi. Silakan coach. Dimulai coach. Oke. Internetnya. Siap, thank you. Ini udah lebih lancar ya berarti ya. Ya. Oke. Buat saya kalau misalnya kita mau memulai bisnis ya, ada tiga tahap ya. Kalau kita bicarakan strategi, kita bicara strategi. Jadi kita selalu pengen ngajarin pengusaha itu untuk bisa kalau berbisnis itu pakai strategi. Jadi nggak asal jalanin aja. Kenapa? Karena kalau dengan strategi itu kan artinya kita merencanakan. Jadi di tengah-tengah itu kita tahu kira-kira apa yang akan terjadi kurang lebih, dan kalau misalnya ada kendala atau di mana kita tahu mitigasinya seperti apa. Nah, dalam pembuatan strategi ini biasanya sih ada tiga modul besar lah, 3 bagian besar yang kita suka bikin. Yang bagian pertama itu playing field. Nah, playing field ini kita bicara tentang pasar. Jadi sebelum kita menganalisa bisnis, biasanya kami menganalisa pasarnya dulu seperti apa. Nah, karena kalau misalnya kita punya modal sekian banyak besar, tapi kalau pasarnya juga lagi jelek, ya tentunya kan nggak akan bagus bisnis itu. Ambil contoh begini, saya punya uang 1 M, tapi saya buka bisnis wartel, ya kan? Nah, gimana kalau wartel? Kan pasti kan orang juga nggak akan untung, karena sekarang semua orang minimal punya handphone. Nah, lain cerita kalau Anda punya 1 M, Anda bisnisnya apa? Jualan pulsa, itu much better dibandingkan Anda jualan wartel. Nah, di situ kita lihat marketnya, pasarnya. Nah, setelah itu, faktor yang kedua yang kita lihat itu adalah kita sebutnya market landscape. Ini gimana supaya bisnis yang kita bangun ini bisa mengungguli persaingan yang ada. Jadi sebelum kita ngomongin kompetitor, gimana kita bisa jualan banyak, nomor pertama tuh pasarnya dulu kalau buat kita. Nah, kedua baru setelah itu market landscape, gimana kita bisa mengungguli kompetitor kita. Gimana kita bisa menjadi market leader dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita bicara operational profitability. Karena bisnis itu, untuk balik lagi, ujung-ujungnya harus untung, ya kan? Karena kalau bisnis nggak untung, ya pasti dia akan nggak sustainable, pasti dia akan cepat mati. Nah, oleh karena itu faktor ketiga, profitability ini cukup penting, gitu. Jadi 3 faktor itu yang biasanya kita bangun. Nah, di antara 3 itu pasti ada turunan lagi, ada dalamnya lagi yang lebih panjang. Cuman kalau mau mempersingkat, nomor 1, kenali pasarnya, tahu tren pasarnya seperti apa. Kedua, baru kita cari keunggulan-keunggulan kita, servisnya kita, produknya kita, gimana kita bisa mengungguli kompetitor. Baru terakhir kita manage keuangan kita, manage revenue kita, cari penghasilan, manage cost, manage supplier, manage tim yang paling penting terakhir. Karena balik lagi, bisnis kita mau jadi besar, itu sangat tergantung pada tim Anda. Kalau Anda pengen lari cepat, pergilah sendirian. Tapi kalau Anda mau lari jauh dan panjang dan lama, Anda harus bawa tim, harus bangun tim. Gitu untuk pendahuluannya. Menarik banget ya teman-teman. Jadi teman-teman yang bergabung di sini, antara kita bahas bisnis dengan bahas saham ini sangat-sangat berkaitan sekali. Terutama ketika nanti saya akan bahas untuk investasi jangka panjang. Nah, kriteria saham-saham apa yang akan saya pilih untuk investasi jangka panjang sebenarnya sangat terkait dengan pembahasan Coach Ferdinando. Contoh, nomor 1, tadi saya udah nangkep nih, nomor 1 Coach Ferdi bilang, analisa pasar nih, tren pasarnya gimana? Sama, ketika saya memilih perusahaan untuk investasi jangka panjang, nomor 1 saya juga melihat pangsa pasar dan bisnis model dari perusahaan tersebut. Contoh nih ya, jadi ada perusahaan yang pangsa pasarnya kecil, ada perusahaan yang pangsa pasarnya besar, ya. Dan yang saya pilih biasanya untuk very long term investing banget itu yang pangsa pasarnya besar dan bertahan di tengah krisis, sifatnya sangat defensif. Contohnya adalah perusahaan
consumer staples, kemudian sigaret, kemudian juga saat ini telekomunikasi, 3 besar itu, kemudian juga perbankan. Nah, 4 ini yang menurut saya pasarnya lumayan gede dan semua orang perlu gitu. Nah, kemudian yang kedua nih ya, bicara tentang market landscape. Tadi kan Coach Ferdi bilang nih ya, untuk memulai sebuah bisnis atau mengembangkan, membesarkan sebuah bisnis, kita perlu market landscape. Artinya apa? Keunggulan kita apa sih terhadap kompetitor dalam menghadapi persaingan. Nah, di dalam memilih bisnis untuk investasi saham, ini saya juga mempunyai satu kriteria yang disebut dengan strong mood. Ada strong mood. Strong mood itu apa sih? Kekuatan. Kekuatan misalkan salah satunya adalah brand ya. Jadi contoh Aqua itu brandnya sangat kuat sekali. Nah, sebut juga tanyakan pada ibu-ibu rumah tangga, sebutkan brand untuk mencuci baju, pencuci pakaian, deterjen. Wah, langsung keluar semua nih. Coba jawabannya apa tuh? Ya, kemudian sebutkan brand apa ya? Shampoo yang Anda pakai apa? Nah, itu namanya strong mood gitu. Dan kebanyakan ketika di seminar sih jawabnya Rinso kalau untuk deterjen dan seterusnya. Dan Aqua sendiri contoh ya itu perusahaan yang punya kekuatan brand yang sangat kuat sekali sehingga kemarin malah dia sempat go public, sempat IPO tapi kemudian dia jadi go private. Istilah kata tuh simpelnya nggak lagi butuh duit publik gitu. Dan dia membeli balik buyback saham-sahamnya tuh di harga tinggi karena investor tahu ini perusahaan bagus, dia investor-investor umum tuh nggak mau balikin sahamnya, istilahnya nggak mau menjual sahamnya, jadi dibeli terus ditawar dengan harga yang tinggi. Itu Rinso, Sunsilk, Soklin itu semuanya produknya Unilever gitu. Aku jadi duta sampo lain Cleo ya, sekarang Cleo ya. Cleo ini kan salah satu perusahaan yang mirip dengan Aqua bisnis modelnya yang masih ada di kita. Yang terakhir nih operasional sama nih. Nah, bicara tentang operasional, kalau memilih saham, memilih perusahaan untuk investasi jangka panjang, kalau bicara tentang operasional, saya selalu bicara manajemen perusahaan. Punya good corporate governance nggak? Terus kemudian inovasinya gimana? Inovasi itu tidak harus melulu tentang marketing. Tapi inovasi di dalam penghematan itu juga inovasi. Contoh, tadi ada yang bilang Cleo ya, saya jadi keingat nih. Saya sempat ngobrol dengan Pak Hermanto Tanoko, inovasi yang beliau lakukan adalah dengan melakukan penghematan biaya distribusi dari air minum Cleo ini. Caranya gimana? Dengan membuat pabrik-pabrik di setiap kota. Ya, jadi capex-nya gede, nggak bagi dividen, tapi digunakan untuk inovasi terus gitu. Jadi untuk meningkatkan profitabilitas dan menekan biaya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan ya, kenapa saya hari ini bahas bisnis dan saham. Ya, jadi saya bahas bisnis dan saham hari ini. Kenapa? Karena sangat berkaitan erat sekali. Dan persamaan yang pertama dari pebisnis dan investor saham adalah merencanakan. Kalau yang namanya bisnis, tadi Coach Ferdi bilang, jangan cuma bisnis pakai semangat doang, tapi harus direncanakan. Ada 3 hal gitu. Nah, kalau Anda mau jadi investor saham, mau jadi trader saham, jangan pakai semangat doang. Mesti harus merencanakan. Kalau di saya juga ada 3 nih, Coach. Padahal nggak ada yang nanya. Saya nanya kalau gitu. Ada 3 tuh, nanti aku bahas ya. Cuman aku kasih bocoran aja. Yang 3 tuh, yang pertama method masteries, tahu saham apa yang dibeli, cara milihnya, beli jual kapan. Ntar saya ceritain juga ntar aja. Kemudian yang kedua adalah risk management masteries, artinya bagaimana kalau sampai nanti terjadi kerugian, apa yang harus kita lakukan, kita rencanakan di awal. Jangan di tengah-tengah sesudah membeli saham. Ya, karena kalau kita beli saham pernah rugi itu pasti ada rugi 1-2 kali, beberapa kali pernah pasti ya. Yang penting harus net untung. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah self mastery. Ini sebenarnya pernah saya bahas bareng sebelumnya dengan Pak Hindrana Nikolai. Oke, sebelum kita lanjutkan bicara tentang bagaimana kita berinvestasi dan trading saham dengan 3 masteries tadi, kita mau belajar lebih lanjut tentang membangun bisnis bersama dengan Coach Ferdinando De Stevio. Tadi ada yang pertama, playing field, analisa pasar. Yang kedua ada market landscape, tahu keunggulan kita terhadap kompetitor, added value kita apa, atau nilai kali kita apa. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita memaksimalkan operasional kita, memaksimalkan keuntungan kita dengan
mengatur finance, kemudian mengatur tim kita, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa juga nanti penjelasan dari Coach Ferdi ini, teman-teman gunakan untuk memilih perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang menjalankan setidaknya poin-poin yang Coach Ferdi ajarkan ini. Oke, silakan Coach. 3 tadi boleh dibahas lebih dalam, Coach. Oke, jadi benar banget tadi yang disebut sama Miss Ellen ya, bahwa balik lagi, kita sebagai pengusaha dan sebagai seorang investor, cara berpikir itu sama. Karena banyak juga alumni-alumni kita yang misalnya ikut workshop kita ya, bukan yang kita dampingin strateginya, tapi ikut workshop kita untuk belajar strateginya kita. Mereka justru menggunakan metode kita yang kita sebut sebagai Smart Business Map, itu menggunakan itu untuk mengevaluasi nilai bisnis. Karena kan pada akhirnya kalau kita bicara bisnis, ada beberapa pengusaha itu yang nggak melulu pengen bisnisnya tuh selamanya dimiliki, tapi dia ingin bisa exit, kita sebutnya exit strategi. Nah, baik exitnya nanti dijual, ataupun dia nanti go public IPO, ya, maksudnya dijual itu ke perorangan, atau mau IPO ke public, itu lain cerita. Ya, tapi balik lagi, ini nih metode yang dipakai orang untuk exit. Jadi, pengusaha-pengusaha pun nggak semuanya melulu zaman sekarang ini yang pengen selamanya. Tapi mereka juga memikirkan exit strategi. Mereka udah mulai. Sama kayak di saham ya, Miss ya. Ya, ada exit strateginya. Oh, gitu. Panggil saya Ellen aja, panggil Miss. Ellen aja ya. Oke, siap lah. Saya kenal Ellen dari 2008 ya. 2008 atau 2009 ya. Oke. Duet. Oke, jadi tadi mau bicara apa ya? Ya itu ya, exit ya, baik exit. Nah, kalau kita bicara develop bisnis, makanya evaluasi bisnis tadi dengan Smart Business Map ya, kalau kita bisa develop bisnis, makanya penting proses-proses dilakukan ini bisa teman-teman pakai juga untuk bisa mengevaluasi, menilai bisnisnya teman-teman. Karena penting bagi pengusaha, kalau Anda yang pengusaha yang nonton ini adalah, pada akhirnya Anda harus penting juga untuk tahu berapa sih nilai bisnis Anda, berapa valuasi bisnis Anda. Kalau sekarang Anda mau jual bisnis Anda, berapa sih harga per lembar sahamnya yang Anda jual, baik ke publik maupun ke investor orang lain. Nah, zaman sekarang, Anda bisa jual bisnis Anda ke venture capital, ke private equity, atau nantinya masuk baru ke go public. Biasanya itu step-stepnya itu. Gitu. Oke, jadi saya masuk ke yang pertama, playing field. Nah, di playing field ini sebenarnya kita punya lima pertanyaan yang harus dijawab oleh pengusaha untuk bangun strateginya. Pertama itu adalah, what is the problem that you are trying to solve? Jadi, bisnis Anda itu menyelesaikan masalah apa dari calon konsumen Anda? Soalnya kalau bisnis Anda tidak menyelesaikan masalah, orang-orang nggak akan mau beli. Jadi itu yang paling penting. Bisnis Anda menyelesaikan masalah apa? Gitu. Dan kedua, who has the problem? Siapa yang punya masalah itu? Artinya adalah target marketnya siapa? Jadi bisnis itu tidak menargetkan semuanya. Ambil contoh tadi, Ellen ada bilang tentang Aqua. Nah, kebetulan ya partner saya adalah salah satu dari komisaris Aqua waktu itu yang membantu untuk go private. Nah, beliau cerita bahwa Aqua aja, yes, Pak Budi Isman, ya. Beliau cerita bahwa Aqua aja, target marketnya nggak semua orang. Yes, semua orang minum Aqua, semua orang bisa beli Aqua, tapi ketika kita menyasar, mengkomunikasikan, kita tidak ke semua orang. Kita punya target market yang spesifik, yang disasar oleh mereka. Sehingga kalau teman-teman perhatikan iklan-iklannya, itu spesifik untuk orang-orang yang misalnya mau sehat, yang mau bersih, dan sebagainya. Itu spesifik komunikasinya. Maka itu penting untuk tahu siapa target market saya. Nah, kemudian ketiga adalah bicara baru what is the solution. Baru bicara apa sih produk dan jasa yang mau saya deliver untuk menyelesaikan masalah ini pada orang ini. Jadi produk dan jasa itu nomor 3. Nomor 1 itu pasar dulu. Nah, keempat, how big is the market. Nah, kita bicara seberapa besar pasarnya. Ya, cap-nya seberapa gede sih? Gitu kan. Nah, karena kalau misalnya cap-nya kecil, kita kan balik lagi, worth it nggak untuk saya jalanin? Worth it nggak untuk saya invest di bisnis ini? Invest biaya, invest waktu, invest tenaga, dan sebagainya. Nah, pertanyaan kelima baru, faktor-faktor apa aja yang akan mempengaruhi bisnis itu? Termasuk faktor pemerintah. Ya. Ada nggak aturan-aturan pemerintah yang bisa menghambat bisnis saya? Ya. Baik pemerintah daerah, Pemda, atau pemerintah negara, ya, nasional. Ya. Misalnya, terus kemudian adalah faktor consumer behavior, perilaku konsumen. Ada nggak perubahan-perubahan faktor konsumen yang akan berubah di kemudian hari, sehingga bisnis saya menjadi loyo. Kayak sekarang ini kan faktor yang sangat mempengaruhi COVID. Corona, ya, itu mempengaruhi banyak banget bisnis. Saya survei ke market saya, ke klien-klien kita, ke alumni-alumni kita, banyak banget yang sekarang ini pivot, bisnisnya menjadi nggak relevan. Jadi akhirnya adalah kita ulang lagi strateginya, kita mulai lagi nomor 1.
masalah apa yang sekarang yang muncul di masyarakat yang akan kita penuhi. Kita akan shiftingnya kemana? Misalnya ke digital, ke kesehatan, ke healthy, ke clean, kebersihan. Dan juga kalau teman-teman lihat, ya, jangan fokus pada bisnis besarnya aja. Tapi kita bicara bisnis model ya, di faktor ini. Ya. Adalah setiap industri itu pasti ada kategori dan subkategorinya. Selalu ada turunan-turunannya. Jadi jangan fokus di besarnya aja. Kita juga kadang ngelihat orang yang orang jarang lihat, kadang tuh turunan-turunannya itu termasuk bisnis yang besar juga. Nah ini yang kadang orang nggak lihat. Saya ambil contoh misalnya sekarang ini satu bisnis tren yang lagi naik kan adalah sepeda. Ya, bisnis sepeda kan naik banget. Bentar. Halo? Bentar. Halo, Coach, halo. suara kok tahu-tahu suaranya hilang, Coach. Bisnis sepeda lagi naik. Oke, lanjutkan. Coba ngomong, Coach. Suaranya hilang, Coach Ferdi. Oke, sambil nunggu Coach Ferdi ya. Sambil nunggu Coach Ferdi buat lancar lagi internet. Saya lancar nggak sih, teman-teman? Oh, jangan-jangan saya nge-hang ini. Oh, Ya, saya matiin dulu. Bisnis sepeda sekarang lagi laris. Iya, iya. Saya punya saudara toko sepeda juga gila-gilaan katanya rame banget. Oke, silakan. Betul. Nah, makanya jangan salah ya, yang laris juga bukan sepedanya juga, tapi produk-produk turunannya juga akan laris nantinya. Spare part sepedanya, komunitas sepedanya. Nah, itu juga nanti produk-produk turunannya juga akan besar. Jadi, jangan lihat atasnya aja, perhatikan bawahnya juga turunan-turunannya. Mungkin itu dulu untuk yang playing field. Aku coba review ya, Coach ya. Ada bicara kopi lagi. Oke. Endorse lagi. Bukan endorse ya, ini aku bantuin temen aku loh nih. Ini kopi diam dan memang enak dan bantu aku melek sampai malam hari ini. Oke, teman-teman hari ini ada hadiah langsung ya, seminar online diskon Vagansa pakai kode promonya SODV sih, salah saya. Kode promonya Savio. Ah, udahlah apa aja SODV Savio juga bisa gitu ya. Oke, teman-teman, nanti ada giveaway di akhir ya. Aku mau review juga nih, Coach Ferdinando. Tadi untuk valuasi bisnis, yang pertama tadi Coach Ferdi bahas tentang valuasi bisnis, kita mau bahas nanti terakhir, kita bahas valuasi bisnis terakhir ya. Gimana caranya memvaluasi bisnis Anda yang belum ada di bursa gitu. Jadi kalau memvaluasi perusahaan yang udah melantai di bursa itu kan gampang. Saya udah sering ceritain. Nanti saya akan bahas ulang cara melihat valuasinya gimana. Nah, nanti kalau teman-teman mau tahu valuasi bisnis teman-teman berapa, yang belum melantai di bursa kayak gitu ya, belum IPO, itu nanti akan dibahas bareng Coach Ferdinando De Savio. Dan saya mau ulas dikit nih ya, tadi Coach Ferdi bahas tentang playing field atau analisa pasar. Yang Coach Ferdi sampaikan ini sebenarnya poin-poin yang penting banget. Poin pertama yang penting banget juga untuk kita memilih perusahaan yang kita mau investasi buat jangka panjang. Nah, contoh nomor 1, problem that you try to solve. Perusahaan ini, dia menyelesaikan permasalahan apa? Jadi kalau misalkan konteksnya Anda mau bangun bisnis, Anda harus mikir, problemnya apa sih? Jangan start dari passion doang. Anda punya passion, tapi orang nggak butuh passion kamu buat apa? Gitu loh. Jadi harus berpikir kebutuhan pasar. Kemudian relevansinya apa ketika kita memilih perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang di bursa efek ya, perusahaan yang sudah IPO, relevansinya gimana? Saya selalu memikirkan perusahaan ini memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan basic manusia. Kalau Anda bicara trading jangka pendek atau jangka menengah beberapa bulan beli saham, buy and hold, jual untuk capital gain, bebas sektornya apapun boleh. Tapi kalau untuk bicara jangka panjang, untuk ukuran tahunan, tahun-tahunan, 5 tahun, 10 tahun, kita harus memilih perusahaan yang tahan krisis, yaitu yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, dan yang terakhir sekarang kebutuhan manusia itu apa? Teknologi. Sinyal HP. Itu kebutuhan pokok manusia. Nah, itulah alasannya saya suka sektor consumer goods untuk investasi jangka panjang. Bukan sektor properti, bukan sektor mining. Sektor mining biasa saya untuk trading aja. Dan itu juga alasan dari Warren Buffett dan juga dari investor-investor besar, institusi besar, mereka memilih perusahaan yang sektor consumer good karena mereka menyelesaikan problem yang paling dasar dari manusia, kebutuhan dasar.
Oke, dan sekarang ada perusahaan yang namanya TOWR, Tower Bersama, terus TBIG juga itu tower-tower penyedia ini, apa namanya, sinyal HP Anda. Ya, jadi operator-operator seluler butuh mereka. Nah, itu juga termasuk perusahaan yang mulai dilirik oleh banyak investor besar. Kenapa? Karena ini menyelesaikan kebutuhan dasar manusia modern. Oke. Kemudian yang kedua, siapa yang membutuhkan solusi ini? Target marketnya spesifik. Nah, kalau saya memilih perusahaan, ini konteksnya saham ya. Kalau tadi konteksnya sebagai pebisnis, sekarang konteksnya kita sebagai investor. Kalau saya memilih perusahaan untuk investasi jangka panjang yang membutuhkan jasa atau produk dari perusahaan ini siapa? Saya maunya mass market seluruh Indonesia. Ada yang bilang, oh ini tuh namanya, kalau nggak salah kemarin saya sempat dengar istilah Blue Ocean, Red Ocean. Red Ocean adalah tempat di mana banyak orang menjalankan bisnis ini, satu jual makanan, semua jual makanan. Satu jual baju fashion, semua jual baju. Mau lebaran, satu jual kerudung, semua jual kerudung gitu. Red Itu Ocean namanya maka disebut berdarah-darah. Berdarah-darah, persaingannya berdarah-darah gitu. Ada yang punya bisnis itu Blue Ocean. Contohnya Blue Ocean tuh industri apa ya, Coach ya? Teknologi mungkin ya, teknologi yang Teknologi. perusahaan developer gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Yang Ya, intinya yang Blue Ocean itu yang jarang-jarang orang bisa bikin. Contohnya apa ya, Coach? contohnya bisnis saya inilah, bisnis akselerator. Kan belum banyak di Indonesia. Ya itu belum banyak. Nah, banyak orang berpikir, udahlah masuk ke Blue Ocean aja. Blue Ocean adalah bisnis yang nggak banyak pesaingnya. Tapi sebenarnya nggak banyak pesaingnya, tapi marketnya kecil. Malah setengah mati itu ngembanginnya biasanya gitu ya, Coach ya. Karena nggak semua orang, oh ini contoh nih, contoh. Ruang guru. Ruang guru ini adalah Blue Ocean sebenarnya. Karena yang dia jual adalah edukasi, di mana itu bukan kebutuhan pokok manusia seluruh Indonesia. Paling yang sadar akan perlunya edukasi ini ya siapa sih? Nomor satu paling penting dulu makan. Nomor dua, setelah makan apa? Ngerokok. Makanya perusahaan sigaret HMSP, GBRM ini termasuk yang fundamentally very very strong. Yang ketiga apa Coach? Ya ini HP, sinyal Pulsa. HP ini gitu. Pulsa, TikTok, apa semuanya butuh ini. Ya jadi yang saya lihat adalah saya mau masyarakat yang membutuhkan target marketnya besar. Dan solusinya apa? Solusinya yaitu tadi ya. Yang menarik nih tadi ada yang satu saya mau highlight, Coach Ferdi bilang kalau melihat dari analisa pasar, ada faktor apa saja yang bisa menghambat bisnis itu, yang bisa menjadi barrier, yang bisa menjadi disruptor. Contoh, yang pertama, bisnis fintech. Fintech itu adalah blue ocean. Salah satunya karena susah dapat izin regulasi. Ya, jadi regulator itu perlu dapat izin dari regulator. Itu termasuk yang blue ocean. Jadi saya kembangin kayak Artara, nanti Artara ini kan masih virtual trading ya, jadi virtual beli jual saham. Nanti kalau udah benar-benar rilis yang bisa beli jual saham beneran ya, saya harus dapatkan izin dari regulator dan ini masih diproses juga gitu. Jadi selain peraturan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah, itu juga dari regulator, kemudian consumer behavior kayak sekarang ini. Jadi istilahnya carilah bisnis yang tidak mudah terdisrupsi. Contoh, bisnis yang terdisrupsi adalah taksi online. Taksi online dulu Bluebird nomor 1, Artara bukan Antara. Artara ntar saya cerita belakangan ya. Jadi Bluebird itu dulu nomor 1. Taksi Express juga, wah sahamnya tuh Bluebird dulu naik terus. 2013 masuklah siapa tuh? Uber ya. Artara bukan. Uber. Oke. Jadi tahun 2013 masuklah Uber dan itu terdisrupsi langsung dia turun gitu. Makanya kita mencari bisnis model untuk investasi jangka panjang yang tidak mudah terdisrupsi ya itu tadi yang saya bilang di awal antara consumer goods, cigarettes, kemudian telekomunikasi dan juga perbankan. Kalau perbankan ini semua orang butuh dan cari aja perusahaan yang perbankan yang memang the biggest perbankan karena sekarang perbankan juga lagi tertekan banget. Oke, Coach. Teman-teman, ini kalau yang mau nanya-nanya boleh ya, yang mau nanya bisnis juga boleh ya. Nah, tadi kita udah bicara tentang analisa pasar untuk bisnis nih. Aku mau nanya,
bisnis yang sekarang lagi ini ya, kalau misalkan teman-teman lagi mau pivot, mengubah arah bisnisnya atau membuka bisnis yang baru karena yang bisnis yang lama ini terdisrupsi oleh COVID-19, misalkan bisnis travel gitu. Coach saranin apa sih berdasarkan Oke, analisa playing field ini tadi? oke. Kalau buat saya, sebelum pivot, kenali dulu angkanya Anda, know your numbers. Istilahnya adalah tahu dulu pengeluaran Anda bulanan berapa, terus Anda punya cash flow sekarang seperti apa. Jadi selain pivot, ada pilihan bertahan sebenarnya. Ya, karena beberapa teman saya, beberapa pengusaha-pengusaha yang besar, sekarang mereka memilih bertahan gitu kan. Jadi kalau Anda punya cash flow yang cukup kuat, yang dimana Anda bisa hidup beberapa bulan, prediksi kita sih sampai kuarter 3 ini itu masih bertahan aja dulu. Karena kita dari awal ketika China sudah mulai ada COVID yang pertama, kita ngomong ke alumni-alumni kita, ke klien-klien kita bahwa oke, saatnya kalian jaga cash flow saat ini. Pokoknya kalau misalnya ada piutang, ada hutang, segera kalau bisa mereka suruh minta lunasin. Maksudnya kalau ada piutang, minta lunasin, bahkan kasih diskon, pegang cash, pegang cash. Kenapa? Karena kami rekomendasi 6 bulan, sampai bulan 6 ini itu bulan survival, di mana kalian bertahan, ya bertahan. Nah, kemudian survival, bertahan hidup dengan cash flow, efisiensi cost, efisiensi biaya, ya. Jadi efisiensi semuanya. Bahkan kita sampai ada alumni kita juga, klien kita juga yang dia menghentikan biaya sewa kantornya, timnya semua kerja dari rumah masing-masing. Jadi mereka masih beroperasi tapi di rumah masing-masing, dan biaya sewa kantornya dipakai untuk cash flow. Nah, dari situ saya terinspirasi, saya juga ikut-ikutan. Jadi kantor saya tutup, anak-anak semua kerja dari rumah gitu ya. Nah, 3 bulan ke depan ini sampai Q3 ini adalah tahapan defend, di mana kita sudah nggak efisiensi cost, tapi kita bertahan, kita kelola market kita yang ada. Nah, di tahapan Q4 yang adalah di mana kita mulai recovery nih. Kita mulai recovery, PSBB beberapa tempat seharusnya, asumsi kami awalnya sudah mulai harusnya dibuka, tapi kita lihat nih dengan kondisi sekarang, karena banyak orang yang masih bandel, yang masih berkerumun. Cuman prediksi kita Q4 ini kita tahap recovery sebenarnya, di mana bisnis-bisnis mulai berjualan, mulai dagang lagi, mulai bisa beroperasi, sehingga ada beberapa masukan. Baru nanti kita akan mulai kejarnya di 2021. Nah, baru mulai kejar. Nah, jadi sebelum pivot, tahu dulu kondisi Anda. Angka Anda tuh seperti apa, numbers Anda. Nah, setelah itu, kalau Anda setelah tahu itu dan Anda memutuskan untuk pivot, karena banyak juga yang alumni kita yang pivot juga, ya nggak apa-apa. Nah, balik lagi pertanyaan nomor 1. Masalah apa yang sekarang ini besar di masyarakat? Nah, kemarin kita ada ngobrol-ngobrol dengan CEO-nya Bukalapak yang baru, dan beliau bilang salah satu penjualan yang cukup tinggi naik di Bukalapak adalah barang-barang hobi. Barang-barang hobi. Terus kedua adalah barang-barang dapur. Iya, betul. Dan menariknya barang-barang hobinya, barang-barang reparasi mobil, barang-barang perawatan mobil, motor. Jadi mumpung di rumah nih, semua orang belinya tuh barang-barang hobi di rumah gitu kan. Terus kedua adalah barang-barang masak. Nah, home cooking, utensil, segala macam. Nah, itu cukup tinggi itu. Aku jadi kurang kerjaan tuh beli alat masak, beli home appliances, kayak saya beli vacuum cleaner baru kayak gitu-gitu. Iya kan? Kayak punya waktu lebih buat bersih-bersih rumah dan seterusnya. Oke, go ahead. Betul. Jadi, sebentar ya, aku salah benar ya. Teman-teman yang Ya. lagi mau pivot bisnisnya atau gimana, dengerin. Ini kalau CEO Bukalapak yang ngomong ini bukan main-main ini. Ini data yang bagus yang disampaikan Coach Ferdi. Lanjutin, Coach. Yes. Terus barang-barang anak-anak, ya, barang-barang anak-anak itu juga penjualannya naik itu, melambung tuh. Ya, karena mungkin di rumah kan jadinya perhatiannya ke anak kan, banyak mainan anak, baju anak, sebagainya. Nah, kemudian ya buat para ibu-ibu, daster penjualan daster tuh tinggi juga jadinya sekarang ya. Si itu kan istrinya Ruben Onsu kan juga jualan daster kan, artis ya kan, jadi kan itu cukup tinggi. Ya. Terus ada jadi Gusti, itu. Oke. Oh, halo. Go ahead. Yes, itu investor tuh Gusti. Oke. Oke, jadi itu tadi barang. Ya, nah barang-barang selain itu apalagi? Ya,
restoran-restoran, walaupun ini udah di luar data Bukalapak ya, ini hasil dari pengamatan saya terhadap klien-kliennya kita. Ya, restoran-restoran, walaupun kemarin mereka banyak yang nggak bisa dine in, tapi kan mereka masih gencar untuk delivery, take away dan sebagainya. Oleh karena itu, bisnis-bisnis penunjang restoran, supply bahan baku, bumbu dan sebagainya itu juga masih cukup bagus, ya. Itu juga masih cukup bagus. Terus apa lagi? Barang-barang penunjang kesehatan, penunjang APD, ya. Kalau kita bicara APD, jangan bicara masker aja, jangan bicara APD, baju dan segala macam. Tapi coba perhatikan bahan bakunya, ya. Karena kan orang pikir, aduh, saya harus bikin, harus jahit, tapi nggak juga. Anda bisa supply bahan bakunya, ya. Jadi Anda cukup jualan bahan bakunya, orang lain yang akan jahit dan sebagainya. Nah itu kan turunannya. Jadi saya mungkin nggak bisa kasih tahu banyak banget. Yang penting adalah Anda cari tahu di sekeliling Anda, orang-orang itu punya masalah apa saat ini, dan Anda selesaikan. Itu aja kuncinya kalau Anda mau pivot. Gitu. Oke, oke, oke. Menarik banget ya. Jadi sebelum pivot itu mesti dicek dulu kan ya. Dicek dulu cash flow-nya gimana. Kalau memang masih bisa bertahan, ya bertahan dulu gitu ya. Oke, teman-teman buat yang baru mau buka bisnis yang baru, itu tadi ada disebut barang hobi, dapur anak-anak, dasar penunjang kesehatan, dan saya sih selalu ngacunya ke IHSG ini grafik bulanan, ini sudah 3 bulan berturut-turut, ini dia naik. Dan saya perhatikan Juni, Juli ini, kalau masih naik lagi tuh mentok di bulan Juli deh. Ini di area 5.200, ini udah mulai rawan banget bisa terkoreksi lagi. Jadi teman-teman kalau mau menanti peluang kedua untuk mendapatkan saham-saham murah, itu bisa di bulan sekitaran Juli Agustus. Kenapa? Karena di bulan Juli Agustus ini ada banyak ini ya laporan keuangan kuartal 2 dari perusahaan yang keluar. Dan ketika keluar laporan keuangan kuartal 2 dari perusahaan, ini seperti yang Coach Ferdi bilang tadi. Di kuartal 2 ini masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka mencoba untuk bertahan karena kena COVID-19, dampak COVID-19. Sehingga nanti baru saya lihat recovery itu akan ada di kuartal 4. Kuartal 3, kuartal 4. Nah, kalau kuartal 3 kan laporan keuangannya rilisnya di bulan September, Oktober, bulan Oktober. Ya, bulan Oktober itu baru rilis laporan keuangan kuartal 3. Juni, Agustus, September ya benar. Oktober, November itu baru rilis laporan keuangan kuartal 3. Terus kemudian untuk ya, jadi sekitaran Oktober itu mulai akan ada recovery gitu untuk pasar sahamnya. Jadi teman-teman, aku cuma mau warn aja, teman-teman kalau untuk investasi sahamnya, kemarin kan udah mulai banyak banget teman-teman yang mulai euforia ya. Jadi di CNBC waktu saya di-invite untuk sharing di CNBC Indonesia, itu ada survei tanggal 9 Juni kemarin. Tingkat kepercayaan diri investor. 60% investor itu memilih buat wah saya percaya diri, nggak takut. Hanya sekitar 30%-an aja yang mereka memilih untuk berhati-hati gitu. Jadi padahal setelah itu saya lihat itu udah kena resisten banget dan bisa turun. Kemudian tanggal 10, 11-nya turun. Jadi teman-teman, ini bulan Juni, market masih bisa naik ya, IHSG juga masih bisa untuk mengalami penguatan, namun saya lihat upside-nya udah nggak banyak. Masuk di bulan Juli, masuk bulan Agustus ini nanti akan ada risiko terkoreksi lagi gitu. Jadi nanti saya akan bahas ke saham-sahamnya ya, ini satu-satu IHSG dulu. Kemudian Coach tadi kan udah bahas tentang playing field ya, atau analisa pasar.
bisnis apa sih yang lagi bagus gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya, untuk berbisnis, untuk mulai bisnis itu ada 3 tahap. Yang pertama analisa pasar dulu nih ya, saya summary dari Coach Ferdi. Analisa pasar mencakup tahu problem apa yang Anda mau selesaikan dengan bisnis Anda. Kemudian yang kedua adalah siapa target marketnya yang punya problem tersebut, harus sangat spesifik. Contohnya Aqua itu dia punya target market orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah solusi apa. Nah, ini baru memikirkan produk, barang, dan jasa ya, yang mau dibuat kayak apa. Nah, kemudian berapa besar pangsa pasar dan faktor-faktor apa yang bisa mendisrupsi perusahaan tersebut. Nah, itu tadi bicara tentang analisa pasar. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan untuk memulai bisnis adalah market landscape, yaitu keunggulan apa yang kita miliki supaya kita bisa bertahan terhadap kompetitor. Nah, Coach bisa jelasin yang nomor 2 ini, Coach. Gimana caranya kita bisa outstanding dari kompetitor? Ya, oke. Sebelumnya tadi ada yang nanya pivot itu apa? Saya cerita pivot itu berubah haluan. Jadi kita shifting bisnis yang tadinya kita mungkin bisnisnya kayak saya consulting, terus tiba-tiba saya berubah haluan jadi buka restoran gitu kan, itu pivot namanya, berubah haluan ya. Nah, itu contoh aja ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu market landscape. Nah, di market landscape ini kita ada 3 faktor yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mengungguli pasar kita ya. Yang faktor pertama adalah, pertanyaan pertama adalah, why do people choose you? Kenapa sih target market Anda harus memilih Anda, ya, dibandingkan kompetitor Anda? Apa aja keunggulannya Anda, gitu, dibandingkan kompetitor Anda? Itu pertanyaan pertama harus dijawab, ya. Nah, seringkali ketika kita nanya ke klien-klien kita, ya, mereka bisa tanya dengan sangat antusias, oh, keunggulan kita seperti ini, wah, kita paling hebat, kita paling murah, paling ini, ya. Cuma saya akan nanya lagi, dari mana Anda tahu bahwa itu keunggulan Anda? Nah, itulah mereka kadang suka mulai belepotan. Jadi, kuncinya adalah Anda harus... Ya, Ferdi lagi ngomong, saya matiin komennya. Terus, please, kalau komen yang sopan ya. Kalau nggak sopan, langsung saya blok nih. Galak ini. Go ahead. Kalau nggak sopan, langsung saya blok. Ya, go ahead. Yes. Oke, tadi saya mau bilang apa ya? Oke, why do people choose you? Nah, keunggulan. Nah, keunggulan itu yang paling penting adalah kita survei lagi ke customer kita, terutama customer yang loyal. Kenapa sih kamu memilih kami dibandingkan kompetitor kami? Nah, dari situ, dari survei itu, Anda akan mendapatkan keunggulan-keunggulannya Anda. Keunggulan yang didapatkan bukan yang Anda ciptakan, tapi itu benar-benar dirasakan oleh customer-nya Anda, gitu ya. Banyak faktor di situ. Nah, setelah Anda tahu apa keunggulan Anda, faktor kedua adalah how do you sell? Bagaimana cara Anda menjual produk atau jasa Anda? Nah, di sini kita bicara cara Anda menentukan harga, itu sangat penting. Ya, banyak pengusaha yang mikir kalau harga saya lebih murah, pasti produk saya laku. Nah, itu belum tentu jawabannya. Karena banyak juga harganya Anda naikin, malah produk Anda makin laris. Ada juga seperti itu. Balik lagi, bagaimana kita tahu? Kita harus tentuin target market kita siapa. Kalau misalnya Anda jualan tas, misalnya tas Hermes, tas LV, tapi harganya cuma 1 juta, 2 juta, orang pasti nanya, ini jangan-jangan barang KW, barang tiruan atau gimana nih? Orang malah bertanya-tanya kan. Anda pikir, wah murah nih. Ya. Tapi kalau Anda jual harganya malah mungkin 20 juta, 100 juta, malah mereka berebut. Mau saya duluan, saya mau duluan dapat barangnya. Nah, seperti itu. Jadi, tergantung target marketnya Anda. Ya. Nah, penentuan harga. Nah, kemudian adalah di mana Anda jualan. Nah, biasanya customer Anda membeli produk dan jasa Anda lewat mana? Apakah lewat toko, apakah lewat reseller, apakah lewat online, lewat offline. Jalur distribusi, ini sangat penting. Apakah Anda menjual langsung produk dan jasa Anda kepada customer langsung, atau Anda menggunakan jasa pihak ketiga, Anda menggunakan distributor, atau Anda menggunakan jalur reseller, dan sebagainya. Itu penting. Balik lagi, kita harus tahu behavior dari customer kita, biasa mereka belinya bagaimana. Nah, setelah itu sudah tahu, maka kita perlu tahu nih tahapan-tahapan ketika customer membeli. Ya, kita bagi menjadi 4 tahap. Aware, try, buy, and repeat. Nah, tahap pertama aware, berarti kita harus promosi. Kita harus kasih tahu kepada masyarakat sebanyak mungkin, kepada target market kita sebanyak mungkin, ya, bahwa bisnis kita ada, produk dan jasa kita tuh ada. Jadi mereka tahu bahwa produk dan jasa kita ada dan bagus. Kedua adalah minimal bikin mereka cobain dulu. Udah tahu, cobain dulu. Try. Biasanya orang pakai promotion, pakai diskon,
hanya untuk bikin orang coba. Nah, kesalahannya adalah orang sering kali pakai diskon supaya orang membeli kembali. Nah, itu salah. Sebenarnya diskon itu salah satu strategi untuk orang coba. Setelah mereka coba, baru mereka beli, dan kemudian mereka repeat, beli kembali. Nah, supaya mereka repeat ini, masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu, how do you keep your customer? Gimana cara Anda menjaga customer Anda? Jadi Anda harus punya database dari klien Anda harus jaga hubungan dengan mereka, sehingga Anda bisa jaga hubungan dan mereka beli lagi menjadi customer loyal Anda. Atau mungkin bahkan customer Anda menjadi brand ambassador-nya Anda yang memperkenalkan produk dan jasa Anda kepada teman-temannya, pada lingkungan sekitarnya. Nah, di faktor yang paling terakhir ini penting sekali saya tekanin, Anda harus punya database dari klien Anda. Zaman sekarang ini database banyak banget. Kalau kita lihat Instagram, follower Anda adalah database-nya Anda. Itu adalah calon-calon customer Anda. Nah, selain itu, Anda juga sekarang zaman internet ini, Anda bisa bikin email marketing. Anda bisa bikin satu buah landing page sederhana, Anda kasih giveaway di situ, misalnya promosi, Anda punya sampel produk atau coba gratis dan sebagainya, masukin email, masukin nomor handphone, nah itu jadi database Anda. Nah, Anda bisa promosi, Anda bisa komunikasi dengan mereka, sehingga mereka setelah komunikasi, mereka percaya, mereka jadi pelanggan loyal Anda. Nah, itu strategi-strategi yang kalau Anda jalan dengan benar, Anda bisa mengungguli kompetitor Anda, gitu. Menarik banget coach ya. Tadi aku nyalain lagi ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya Ya. silahkan ya. Tadi saya jawab satu pertanyaan dulu. Fix itu apa sih? Fix itu adalah volatility index. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan diri investor atau trader saham ya. Jadi ada fix index untuk S&P, ada fix index untuk CBOE. Jadi menunjukkan apa ya, istilah mudahnya adalah indikator ketakutan. Sampai kalau fixnya tinggi itu istilahnya investor tuh mereka lagi takut gitu ya. Oke. Itu simpelnya. Oke, kita balik lagi bicara tentang market landscape nih. Jadi Coach Ferdi tadi ada bicara tentang bagaimana kita menciptakan keunggulan dalam bisnis kita terhadap kompetitor. Kita punya keunggulan tuh caranya gimana. Nah, aku tadi tertarik Coach Ferdi bicara kita mesti tahu dulu nih dari customer kita, database customer kita. Dan kemarin sempat aku belajar dari Gojek. Jadi ada satu akun YouTube-nya Gojek itu kalau nggak salah Live at Gojek. Di situ tuh diajarin gimana caranya supaya kita bisa satu langkah di depan ya, yaitu caranya dengan melakukan riset apa yang dibutuhkan oleh customer. Kalau tadi kita berawal dari memahami problem apa yang kita mau selesaikan dengan bisnis ini, kemudian siapa yang punya problem ini, kemudian baru kita buat produk bisnis ini, produk dan jasanya. Nah, kita jangan berhenti sampai di situ aja. Bagaimana cara kita mengungguli pesaing-pesaing kita adalah dengan terus lakukan tes dan ukur gitu ya. Jadi lakukan tes dan ukur produk kita ini diterima nggak oleh pasar, kebutuhannya di pasar itu gimana. Nah, caranya lakukan tes dan ukur gimana. Nah, tadi seperti yang Coach Ferdi bilang tuh, kita mesti tahu ada database dari customer kita tanyain, kita dengerin mereka maunya apa. Contohnya nih ya, saya bikin IM Trade nih Coach, saya bikin IM Trade ini. Problemnya apa? Problemnya satu, yang paling sering saya terima dari dulu tuh problemnya satu. Orang tuh mau beli jual saham, terutama kalau yang trading, itu harus cepat. Ketika kita ngomong satu saham, beda berapa detik aja, saham ini udah beda banget angkanya, harganya tuh udah beda banget gitu. Jadi terus terkadang user kami, user Mtrade itu mereka kesulitan kan, kami kan cuma penyedia jasa edukasi dan juga kasih referensi saham itu bonusnya, gratisnya. Jadi sebenarnya kita jual edukasinya. Nah, di situ mereka bilang, aku kalau dapat saham dari kamu, terus aku buka online trading, pencet ini, masih masukin harga, masih masukin kode ini, masih masukin PIN, segala macam, password dan PIN. Belum lagi kalau jam 9 pagi online tradingnya ngehang, waduh, itu dapat harga bisa beda banget gitu. Nah, solusi yang saya buat adalah saya mencoba untuk membuat Artara. Artara ini adalah stock gateway, artinya teman-teman bisa beli jual saham melalui Artara. Nah, sekarang sih baru virtual. Nanti ke depan saya akan coba untuk kita sedang mencoba untuk memenuhi berkas-berkas mencari izin di OJK supaya
Artara ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman di dalam berbisnis, nggak cuma bisnis saham nih. Yang menariknya, Artara ini nanti ke depan untuk fase 2-nya bisa digunakan untuk bisnis real. Jadi teman-teman yang punya produk tapi nggak punya cara untuk marketing gimana. Makanya sekarang saya sering ngomong bahas bisnis ya. Nah, itu pakai Artara bisa dibantu marketingnya. Nah, teman-teman yang punya bisnis tapi butuh reseller. Nah, caranya gimana? Itu dibantu juga di Artara. Oke. Oke ya, satu-satu ya. Nah, itu contohnya saya mengembangkan bisnis dari edukasi kemudian ke solusi yang lain ya. Sedikit pivot sih memang, cuman itu berawal dari mana? Dari riset, dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Oke, teman-teman kalau mau nanyain tentang bisnisnya, coba ditanya di sini nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau nanya saham juga nggak apa-apa, nanya bisnis juga nggak apa-apa. Coach, ini kita udah 15 menit lagi kali ya, sisa 15 menit lagi. Dan yang terakhir nih Coach ya, tadi kan untuk mulai bisnis ada 3 tahap. Yang satu plain field atau analisa pasar. Yang kedua market landscape atau tahu keunggulan kita terhadap kompetitor. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur operasional kita dan mengatur tim kita. Halo, ya. Sorry, ada telepon juga. Ini malam hari ini live-nya super tough banget ini. Ini sampai seringnya tethering pakai HP-nya suami. Jadi yang pertama tadi analisa pasar, yang kedua market landscape ya, tahu keunggulan kita terhadap kompetitor. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur operasional perusahaan supaya profit kita lebih gede. Gimana caranya Coach untuk mengatur operasional perusahaan, finance, kemudian supplier, tim, dan banyak hal. Itu caranya gimana? Oke, nah ini tadi ada pertanyaan, saya mau jawab dulu. Dia bilang kalau COVID sekarang ini kan daya beli masyarakat cenderung menurun. Apakah saya harus nurunin harga atau enggak? Nah ini karena menurut saya ini pertanyaan yang menarik sekali. Oke, kalau menurut saya Anda tidak perlu menurunkan harga, tapi Anda harus sesuaikan dengan brand Anda. Kalau memang brandnya tidak bagus, maksudnya tidak cocok nurunin harga, nggak usah. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah membuat harganya jadi lebih murah dengan servis yang lebih kecil atau produk yang lebih kecil. Misalnya Anda jualan produk harganya produk sebesar 1 kilo, misalnya 1 kilo, harganya 100.000 misalnya. Nah, Anda bikin kemasan-kemasan kecil, misalnya kemasan-kemasan 100 gram, yang harganya tadi 100.000 1 kilo, mungkin 100 gram jadi berapa? Jadi 20.000 mungkin atau 15.000. Nah, jadi kemasan-kemasan kecil kita sebutnya. Jadi di masa krisis, kalau Anda perhatiin, perusahaan-perusahaan FMCG, perusahaan-perusahaan consumer good, pasti mereka akan keluarin banyak saset, produk-produk saset, produk-produk kecil-kecil. Tapi kalau dihitung literan, sebenarnya itu lebih mahal. Ya. Tapi karena daya beli menurun, jadi orang cuma bisa keluarnya segini, maka mereka keluarin saset kecil. Jadi itu tipsnya ya. Oke. Nah, oke. Go ahead. Oke, sekarang berarti masuk ke operational profitability yang ketiga. Nah, bisnis itu harus untung. Cara untung itu gampang banget. Untung profit itu sama dengan revenue dikurang cost. Nah, gampang kan? Oke, jadi nomor satu kalau kita bicara bisnis, yang harus kita perhatikan revenue gitu. Setiap hari, kalau bisnis Anda trading yang setiap hari itu, bisnis Anda consumer goods dan sebagainya, yang setiap hari ada berjualan, setiap hari Anda harus cross-check yang namanya laporan keuangan. Jadi penjualan Anda hari itu berapa? Nah, itu harus tahu tuh, penting banget ya. Dan kalau kita kita mencek laporan keuangan bahkan lebih detail. Nah, nilainya total revenue berapa dan produk-produk yang laku itu apa aja, sehingga kita tahu mana-mana produk yang high margin, mana produk yang fast moving goods gitu.
Karena itu penting untuk kita bicara strategi portofolio produk. Kita ada klien yang kita bantu ya, dari tahun ke tahun revenue-nya dari sebelum kita pegang sama setelah kita pegang, revenue-nya sama, tapi profitnya naik. Kenapa? Karena kita melihat kita portofolio produknya kita ubah ke produk-produk yang high margin untuk lebih dijual. Sehingga ketika market lagi turun nih, dia stabil, dia harganya revenue dia nggak turun. Jadi dia itu aja udah bagus. Nah, kedua, profit dia malah lebih naik lagi. Jadi itu lebih bagus. Nah, itu karena kita tahu portofolio produk. Nah, makanya perlu analisa. Terus kedua, itu dari sisi revenue ya. Kedua adalah dari sisi cost. Nah, kita perlu evaluasi cost nih. Apalagi masa-masa seperti ini. Ada biaya-biaya yang nice to have, ada biaya-biaya yang harus punya. Nah, Anda harus bagi itu dua. Nomor satu, Anda harus tulis yang rendah biaya-biaya yang wajib. Biasanya biaya HPP, itu wajib. Biaya bahan baku, ya kan? Itu wajib. Kalau misalnya nggak ada biaya bahan baku kan Anda nggak bisa jualan. Nah, itu harus ada. Nah, biaya-biaya lainnya yang bisa disingkirkan, bisa dikurangi, saran saya untuk saat ini dikurangi dulu. Ya, biaya-biaya fixed cost adalah biaya yang tiap bulan harus keluar dengan angka yang sama, misalnya sewa kantor dan sebagainya. Kalau bisa di-stopin. Kalau nggak bisa, coba ubah menjadi variable cost. Variable cost itu artinya apa? Semakin besar penjualan, cost-nya juga ikut naik. Tapi begitu cost biaya penjualannya turun, biaya juga turun. Jadi mengikuti penjualan, itu disebut variable cost. Kalau bisa bikin variable cost. Kalau aku perhatikan ya, variable cost ini bagus kalau bisnis masih kecil. Tapi begitu nanti bisnisnya udah gede, itu nanti variable cost justru malah jadi beban yang paling gede itu. Betul, karena kalau bisnis sudah gede, variable cost menjadi nggak efektif, nggak efisien lagi. Ya, tapi kalau masih kecil, ini sangat membantu banget. Karena mitigasi risiko kita sebutnya. Gitu. Oke. Teman-teman silahkan tulis pertanyaannya yang mau ditanyain apa ya teman-teman ya. Oke, saya sambil bahas saham-saham dikit ya Put ya, karena ini follower saya kayaknya udah mau nanya saham. Senin IHSG naik turun dah. Oke, siap. Jadi gini, kalau saya lihat indeks S&P 500 dan juga Dow Jones kemarin ya, itu bergerak stagnan, agak turun dikit. S&P 500 itu turun 1,31%, sedangkan kalau Dow Jones-nya sendiri itu bergerak stagnan. Nah, teman-teman, IHSG arahnya kemana? Kalau saya lihat Senin nanti potensi terjadi technical rebound, ya. Namun technical rebound-nya tidak akan sekencang pada awal Juni kemarin, ya. Jadi nggak akan sekencang itu. Kenapa? Karena saat ini, di posisi saat ini IHSG di level sekarang dan juga saham-saham besar di level sekarang ini dianggap tidak terlalu murah buat investor besar gitu ya. Buat investor besar tuh siapa? Fund manager, reksadana, ya institusi-institusi besar, mereka berperan sangat gede banget. Jadi kalau saya beli saham, saya selalu mikir ini institusi bakalan mau beli saham apa ya. Kalau posisi market lagi saat ini IHSG seperti sekarang, harga saham di posisi seperti sekarang, ini mereka mau beli nggak ya? Kalau saya melihat mereka sudah melihat ini tuh udah agak kemahalan ya, jadi udah naik lumayan tinggi di sini sampai dari bottom sampai ke sini tuh udah naiknya sekitaran 20-an% gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini IHSG ruang geraknya ada di area ini nih, dari sini. Dari sini nih, ini sekitaran 4750 ya. Nah, kalau 48 ini area support yang kuat juga. Jadi sekitar 4750 sampai 5.150 sampai di sini. Ini IHSG akan bergerak di sini-sini aja. Dan sekali lagi saya cuma mau ngomong, di monthly chart IHSG ini udah deket banget dengan resisten. Jadi bulan Juli nanti ada resiko untuk koreksi. Kemudian saya akan kasih lihat untuk saham saham-saham besar. Nah, perhatikan ini untuk BRI, kemarin kita ada sempat buyback. Jumat kemarin ada sempat trading untuk BRI ini, upside-nya nggak jauh. Upside-nya sekitaran 3.300 untuk profit taking-an sekitar 3.300 di sini. Dan bahkan mungkin bisa lebih cepat. Kenapa? Sekali lagi kami melihat bahwa ya ini turunnya nggak dalam. Ini istilah kata ini hanya pantulan jangka pendek aja gitu. Dan kalau dilihat ini ya mewakili saham-saham yang lain juga untuk properti konstruksi juga sama. Terutama saham-saham perbankan ini udah mulai dalam jangka pendek udah agak overbought. Jadi be very careful yang belum punya untuk investasi jangka panjang masih boleh masuk dikit aja 10-20%. Kalau exposure di IM Trade itu sampai 40%.
40% ini artinya teman-teman sudah di YM-Trade kita sudah kasih tahu mereka belinya di area ini bulan-bulan sebelumnya. Jadi bukan 40% dihajar di sini. Jadi teman-teman yang belum punya, yang baru mau masuk, masuk dikit aja. Karena upside-nya ini untuk short term udah mulai agak habis, istilahnya habis energi, habis bensinnya lah gitu. Dan kalau kita lihat sendiri untuk Amerika kan ini sangat lekat sekali ya dengan bursa Amerika ya, Dow Jones dan S&P 500 ini mereka kenaikannya juga udah signifikan banget. Perhatikan, be very careful. US market ini semoga kelihatan agak silau dikit nih ya. US market di sini ini naik 3 bulan berturut-turut dan ini candle kenaikan udah mengecil. Artinya ini akan ada potensi untuk dia turun pada bulan depan. Bulan Juli dan bulan Agustus ini saya bicara tentang candle monthly. Jadi saya bicara garis besar aja. BBNI juga sama. Untuk dalam jangka pendek beberapa hari ke depan, ini saham-saham masih bisa naik. Sorry, buku saya jatuh nih. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, saham-saham ini masih bisa naik, tapi sifat kenaikannya itu kayak pantulan jangka pendek aja gitu. Dan bukan waktunya untuk hajar banyak ya, nanti hajar banyaknya lagi kapan, kita tunggu bulan Juli, Agustus, September ini saya percaya banget akan ada kesempatan kedua dapat saham-saham murah. Nggak kelihatan chartnya, nggak apa-apa, dengerin aja. Oke. Lanjut lagi ya Coach ya. Tadi caranya Coach Ferdi untuk meningkatkan keuntungan ya dari bicara tentang poin ketiga yaitu operasional. Dengan meningkatkan revenue atau penjualan atau memangkas penjualan yang marginnya kecil. Kalau margin kecil ini berarti teman-teman harus main quantity gede, jualnya harus quantity gede. Nah, tergantung harga produknya. Kalau memang margin kecil tapi harga produknya juga murah, murah banget, itu bisa di scaling. Bisa di scaling artinya bisa dijual ke masyarakat banyak. Indonesia kan piramidnya ke bawah kan semakin bawah semakin lebar ya. Istilah kata banyak banget masyarakat Indonesia itu yang sangat sensitif terhadap harga. Jadi Anda turunin harga 5% aja, sorry, Rp5.000 ya, atau berapa persen, turunin dikit aja, itu akan sangat meningkatkan kuantiti. Jika produk ada untuk golongan yang memang di bawah tadi, piramida bawah. Nah, namun jika produk Anda untuk golongan yang menengah, middle up, kadang-kadang mereka tidak terlalu peduli dengan harga, tapi mereka peduli dengan kualitas. Correct me if I wrong ya, Coach ya. Jadi, jadi untuk produk-produk barang dan jasa Anda yang untuk segmen market middle up, lebih baik mungkin dinaikkan secara pilih produk-produk yang marginnya lebih tinggi. Gitu kira-kira benar nggak kayak gitu, Coach? Oke, mungkin bukan ini ya, bukan tadi kan Ellen bilang dipangkas, bukan dipangkas, tapi kita memanage portofolio. Jadi kita bikin strategi. Karena setiap produk itu pasti punya target market yang cenderung sama atau berbeda. Nah, produk-produk yang tadi itu, misalnya harganya murah, tapi margin juga tipis, benar kata Ellen, tadi kita main volume. Jadi kita masuk perbanyak jalur distribusi sebanyak mungkin. Nah, cuman jangan lupa setelah itu kita perlu upsell dengan produk-produk yang high margin. Jadi kita sebut itu sebagai produk traffic generator, yaitu produk-produk yang bikin orang datang, yang bikin orang beli. Jadi kayak pintunya. Nah, setelah mereka datang, mereka beli, kita nggak cuma produk yang murah itu doang, yang marginnya kecil, tapi kita tawarin dia dengan produk yang marginnya lebih tinggi. Jadi itu kita bicara strategi, portofolio produk. Gitu. Menarik banget ya. Oke. Nah, teman-teman, kita semua udah sampai di hampir akhir sesi nih ya. Sebentar lagi kita mau giveaway. Aku mau bahas-bahas dikit nih ya. Aku mau bahas-bahas dikit tentang saham nih. Karena banyak banget yang penasaran untuk pekan depan itu saham gimana, BSKT gimana. Kita kemarin ada beli BSKT juga. BSKT itu pas berada di area support dan kalau saya bilang nanti pekan depan, jadi bukan cuma hari Senin ya, BSKT masih bisa naik. Perhatikan teman-teman, tapi ini hanya untuk pantulan jangka pendek aja. Ini sekitaran sampai ya naiknya sekitaran sampai 780 sampai 800-an. Maksud saya apa? Maksud saya gini teman-teman. Sekarang ini untuk trading
kita harus lebih ngerem ya. Kita memang beli, kemarin kita ada beli di sini, jadi pas belum naik nih, mulai balik naik kita ada beli di sini, jadi udah posisi untung. Nah, mungkin nanti beberapa hari lagi kita akan jual untuk profit taking. Jadi teman-teman kalau yang masuk sekarang ini udah agak telat sih gitu. Dan ada beberapa saham lain yang menarik juga, contohnya Sritex itu juga masih ada potensi untuk naik gitu ya. Sekali lagi teman-teman, saya cuma mau pesan ya, IHSG ini, market ini udah naik selama 3 bulan ya, dari bottom di bulan Maret. Memang Mei kemarin sempat turun sedikit, tapi terus naik lagi signifikan banget. Dan teman-teman, saat ini kondisi perekonomian di Indonesia ini juga masih terdampak COVID-19, belum stabil, sehingga masih ada potensi resiko dari wave 2 atau gelombang kedua. Kita harap semoga enggak ya, semoga semua baik-baik aja. Namun maksud saya adalah sebagai seorang investor dan trader saham, kita jangan euforia dengan kenaikan yang kemarin-kemarin itu. Itu sifatnya sementara aja. Buat trader, kami juga untung bulan Mei kemarin dan di awal Juni sampai tanggal 7 kita profit taking banyak ya. Nah, tapi kita sekarang mulai ngerem. Kenapa? Karena kita melihat upside udah kecil dan risiko di market sudah mulai tinggi gitu. Oke. Untuk saham-saham yang diinvestasi jangka panjang, saya selalu kasih tahu, contohnya saham BBCA, BRI, terus kemudian Unilever, apalagi ya, Indofood, ICBP, Telkom, Gudang Garam, HMSP, udah lengkap banget itu sesuai dengan kriteria yang tadi saya bahas di awal bareng Coach Ferdi. Gitu. Telkom koreksi untuk jangka pendek memang, tapi untuk jangka panjang dia bagus. BMRI bagus juga untuk investasi dan BBNI. Namun the best perbankan dua di Indonesia itu BCA dan BRI. Kalau BCA dia punya valuasi tinggi, sedangkan untuk BRI valuasinya terdiskon, tapi beda karakter ya. Nah, Coach Ferdi, saya minta tolong nih, kalau tahu valuasi di perusahaan-perusahaan yang udah melantai di bursa itu kan gampang ya, saya tinggal pakai indikator price to earnings ratio, harga saham yang beredar dibagi dengan laba bersih per lembar saham atau EPS-nya. Pertanyaannya, kalau caranya ngitung valuasi dari perusahaan yang tidak melantai di bursa, perusahaan yang masih private, itu apa? Yes, kalau caranya tuh sama aja sebenarnya dengan bagaimana caranya ketika perusahaan itu mau pertama kali di IPO kan gitu ya, ke publik. Nomor satu adalah pasti kita sebagai business owner kita pasang harga. Ya, kita pasang harga, kemudian setelah kita pasang harga kita mulai berjualan. Nah, kita mulai berjualan, nah ketika kita berjualan itu terjadi negosiasi. Kan sama proses kita mau IPO kan gitu. Kita mau ini kan kita jualan dulu kepada investor-investor. Saya mau jual perusahaan saya nih, nilainya per lembar saham sekian, sekian, sekian. Harganya dari mana? Awalnya kita nentuin. Nah, nanti setelah kita ketemu investor, itu terjadi negosiasi kayak dagang gitu ya. Kemahalan segini, segala macam. Nah, yang paling penting adalah justifikasinya. Angka yang kita keluarkan dan angka yang kemudian dari investor itu datangnya dari mana. Nah, ini ada beberapa metode. Metode yang paling gampang dan yang paling murah adalah nilai buku. Jadi nilai asetnya berapa? Nilai asetnya berapa, itulah nilai perusahaannya. Itu paling gampang dan paling murah. Nah, tapi selain itu, apalagi sekarang dengan ada startup, terutama pasti nilai buku itu nggak masuk akal untuk mengevaluasi nilai perusahaan startup. Maka ada metode yang lain, yang itu kita sebut sebagai discounted cash flow ya. Nah, jadi dari sisi cash flow-nya yang selama berapa tahun. Oh iya kan, pakai juga kan. Nah ya, tahu lah berarti kan itu udah tahu di cash flow-nya, terus kita net present value dapat, dan kemudian itu menjadi salah satu nilai. Nah, terus kemudian ada lagi dari sisi revenue. Dari revenue-nya berapa, segala macam. Nah, kalau di dalam istilahnya di dalam dunia saham kan ada namanya PER, ya kan? PER-nya berapa kali? PR-nya berapa kali? Begitu juga kita menggunakan bursa sebagai benchmark industri. Jadi bisnis-bisnis ini menggunakan per benchmarknya berapa kali, misalnya per-nya 5 kali. Oke, berarti kalau misalnya nilai revenue saya misalnya sekarang 1M atau nilai ini 1M, maka saya pakai per industri 5 kali, maka seharusnya nilai perusahaan saya bisa 5M, misalnya gitu. Tapi karena kita belum melantai ke bursa, kita belum liquid dan sebagainya, maka dari 5M itu akan ada diskon. Diskon tidak liquid, misalnya potong 10%, diskon timnya belum profesional nih, diskon lagi 10%, dan masih banyak diskon lainnya. Makanya dengan didampingin itu, kita memperkecil diskon itu sehingga nilai negosiasi kita dengan investor semakin tinggi.
Jadi sederhananya gitu sih. Oke, 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 menarik banget ya. Jadi kayak saya kalau ngecek juga ada discounted cash flow juga ya, sama ya, mirip ya. Nah, yes. Perusahaan yang masih private dengan public. Oke, tadi ada Mas Yudis tuh, Yudis Ardana, magician dan prankster. Kaget saya juga ada dia. Wih. Oke. Halo. Halo Mas Yudis, kapan-kapan nge-live ya bareng aku ya. Sama Ryan udah pernah sih, tapi ntar saya ajak lagi deh Ryan-nya. Oke, kita udah ditagih giveaway. Mau kasih berapa buku, Coach Ferdi? Saya ada 2 buku saya. Oke, mau kasih berapa buku, Coach? Ada 2 buku. Dua biji, 2 pemenang Ya. atau berapa penang Ya. maksudnya? Dua pemenang. Oke, Apa kurang? 2 pemenang. Mau ditambahin? Terserah, Coach. Mau kasih berapa? Ya udah 2 aja, 2. Aku kasih M-Trade aja, gampang delivery-nya. Online, langsung dapat hari ini bisa. 10 orang dapat M-Trade 15 hari. M-Trade itu apa? M-Trade adalah layanan edukasi saham online. Biasanya kita 1 tahun, tapi Anda dapat 15 hari karena gratis. Lumayan. 15 hari itu bisa apa? Bisa nanya-nanya ke coach, bisa dengerin morning briefing tiap pagi, saham kayak gimana, itu tiap pagi dikasih tahu. Terus kemudian bisa dapat gratis referensi trading dan investing jurnal. Beli jual saham apa dikasih tahu, sampai ke berapa banyaknya Anda boleh beli, berapa persen dari portofolio Anda tuh dikasih tahu. Oke, 10 cukup. Oh, bukunya 2, katanya tambah lagi, Coach. Ya udah, saya tambahin 5 buku. Oke, jadi 15 pemenang ya hari ini ya. Ya. 5 dapat buku Coach Ferdi. 10 dapat M-Trade saya. Gitu ya? Iya. Oke. Iya. Coba Coach, kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang gampang banget dijawab, terlalu mudah untuk dijawab, yang sudah dibahas di live ini. Pertanyaan pertama, untuk pemenang 5 buku. Silahkan. Oke. Nanti Coach yang pemenangnya aku mencatat ya. Yes. Nanti apa langkah pertama sebelum kita mulai bisnis? Udah kan? Susah itu. Itu yang nggak ngikutin dari awal. Oh, nggak ngikutin dari awal susah ya? Yang lebih gampang lagi ya? Apa yang paling lebih gampang lagi? Juga jam 10, 5. Kalau gitu aku 5 ya. Oke. Nggak apa-apa. Langkah nomor 1 untuk memulai bisnis apa? Tadi aku udah sebut berkali-kali loh. Ada 5 pemenang untuk dapat buku Coach Ferdi. 5 langkah untuk memulai bisnis. Langkah pertama untuk memulai bisnis. Langkah pertama, satu aja ya. Langkah pertama, 1 aja, ya. Coach pilih pemenangnya, Coach. Gimana cara milihnya? Susah itu. Susah itu, mereka nggak bisa jawab. Kasih yang gampang deh, kasih yang gampang. Ya, nama lengkap saya siapa? Jawabannya benar. Kamu sebut ininya, akunnya yang jawabannya benar. Oh, itu ada jawaban... tuh, ada yang lengkap tuh. Nih, Margaret, siapa tadi, aduh jalan dia. Margaret, jawabannya adalah analisa pasar, analisa market, atau tahu pasar Anda. Itu ini jawabannya. Satu pemenang, Margareta, Maria Lili. Ayo pilihin yang lain, Coach. Biar kita dimarahin bareng-bareng sama netizen kalau ada yang nggak dapat. Oke, analisa pasar, analisa market, Gary Swendy. Oke, bacain aja ya, Gary Swendy. Terus lagi. Terus ini Risto Halim ya. Risto Halin. Terus siapa lagi? Ada yang sebutin namamu, Ferdi Savio gitu. Ini analisa pasar, Janis Lydia. Nah ini bagus nih, Alwin Eng. Alwin Eng, playing field. Nah, Janis Janice underscore Lydia. Udah. Setelah itu lagi. Alwin underscore Eng. Oke, NG ya, Eng ya. Oke, teman-teman yang nanti nggak dapat giveaway, nggak pernah giveaway, jangan sedih, ada hadiah langsung, dapat seminar besok hari Sabtu. Ini seminarnya biasanya sampai full gitu banget. Kemarin sampai bludak lebih dari 1.000 orang sampai pada nggak bisa masuk tuh. Langsung aja masuk ke ellendesmi.com/sodv dengan kode promo Savio. Itu bisa dapat gratis buat Sabtu depan ya. Dan ini penting banget, seminar ini bicara tentang strategi saham. Oke, masih ada 10 pemenang. Pertanyaan kedua, Coach.
Nah, dari saya juga Boleh, yang gampang ya, jangan susah-susah ya. yang gampang. Nah, apa ya? Tadi aja salah satu cara yang paling gampang untuk valuasi bisnis. Apa itu? Susah juga buat mereka, gampang buat Susah kita. ya. Oke, udah terlanjur. Sebutkan aja. Udah. Playing field, dia bilang playing field, Cara matang untuk playing field. cara yang paling gampang ini yang terakhir tadi yang saya sebutin cara paling gampang untuk valuasi nilai bisnis. Oh itu ada yang bisa jawab tuh. Ada ya. Valuasi nilai bisnis. Oni Ihsan Rutla. Irnanda. Ah, Ihsan underscore Irnanda. Fik Oni Orluta. underscore P7. Wiohan. Siapa lagi? Tadi Wiohan. Coach Wiohan. Wiohan. Loki Oke. sama A. Loki sama A. Loki sama A. Joseph Santosa. Joseph Santosa. William Joe 0. William underscore Joe 0. Ah, ini kayaknya tahu nih. Terus siapa lagi? Roni 8585. 3 lagi. Vivi Fang 09. 2 lagi. David underscore Adaro 236. Wah, Adaro. Pasti sahamnya nomor 1 paling banyak Adaro. Go ahead. Irawan.yo. Oke. Irawan. Dot. Yo. Oke. Ihsan Irnanda, Pay 7, Wilhan, Loki sama A, Joseph Santosa, William Jo, Roni 8585, Vivi Fang 09, David Adaro 236, Irawan Yo. Ini dapat 15 hari IM Trade, sedangkan Margareta Maria Lili dapat buku Coach Ferdi, Gary Suwendi, Risto Halin, Janice Lydia, Awin Ang dapat buku Coach Ferdi juga. Ada 15 pemenang yang menang buku, tolong ditulis di DM saya ya. Atau DM Coach Ferdi juga boleh. DM saya, Ya. nanti saya rekap juga, kasih Coach Ferdi bisa juga. Yang menang buku, tulisin buku, nama, email, HP. Buku Ferdi deh. Buku Ferdi, Ya. nama, email, HP. Ya, buku Ferdi, nama, email, HP. Kemudian yang menang M-Trade, tolong tulis EMT15, nama, email, dan HP. HP-nya yang ada WhatsApp-nya. EMT15, nama, email, HP. Yang nggak menang, Anda bisa menangkan hadiah langsung ellendesnet.com/sodp, seminar online diskon Fagansa. Hari ini ditraktir Coach Ferdi untuk tiket seminarnya. Masukkan kode promo Savio di situ. Atau DM saya dengan kode promo Savio, nama, email, HP, itu bisa masuk ke seminar online hari Sabtu besok. Dan jangan sampai ketinggalan, karena seminar ini sampai kemarin penuh banget budak-budak gitu. Oke ya? Oke, Coach, thank you so much buat sharing ilmu yang bermanfaat banget malam hari ini. Buat teman-teman yang mau belajar lagi bersama Coach Ferdi tentang bisnis, bisa langsung follow Instagram Coach Ferdinando de Savio. Dan yang mau belajar saham, bisa follow saya. Thank you semuanya. Selamat malam, Coach. Thank you, selamat malam semuanya. Ya, salam profit. Bye-bye.